Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pinanganten Ibu Kepala SMA Negeri 1 Rembang, ingkang pinanganten Bapak Ibu tamu undangan, ingkang abdi pisan monggo kita ngaturaken raos puji syukur rasul dalam Gusti ingkang modern dumadi kita saged pinanggih wonten ing papan menika dinten Kamis 26 Oktober 2023 kanthi sehat walafiat. Kalian kabeh-kabehipun sumangga kita tansah ngaturaken salam kasih Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita atu-atu syafaatipun ing yaumil akhir. Bapak Ibu yang pangapunten, mohon izin untuk saya membawakan acara dalam bahasa Indonesia. Dan susunan acara pada kali ini tentang budaya positif dalam implementasinya, dan izinkan kami, saya selaku pemateri dan pembawa acara dalam pembukaannya, izinkan memaparkan susunan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rembang, dan yang ketiga langsung ke acara inti yaitu paparan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, mari kita buka diseminasi implementasi pemahaman budaya positif pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rembang yang kami hormati Ibu Endang Sri Lestari SPT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang berarti Bapak Ibu guru yang ikut pada kegiatan pagi ini, dan terkhusus juga yang saat ini akan memaparkan hasil dari kegiatan lomba karya, mungkin ya terkait dengan implementasi pemahaman budaya positif. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Beberapa yang saya hormati, yang saya ucapkan terima kasih pada Bunda yang sudah mengadakan kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini nanti tidak hanya sekedar diseminasi pada saat ini, tetapi saya betul-betul berharap untuk bisa diterapkan dan diimplementasikan dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Rembang. Dan kita yang mungkin saat ini belum mendapatkan ilmunya, alhamdulillah pada pagi hari ini nanti kita akan mendapatkan tularan dari Bunda yang sudah mengikuti program tahun guru penggerak dan sudah melaksanakan beberapa kali lomba karya. Harapannya bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum mendaftar, monggo untuk bisa segera mendaftar terkait dengan PBB angkatan ke-11, dan semoga Bapak Ibu yang kemarin lolos tahap 1 di PBB ke-10, semoga nanti juga lolos semua untuk di tahap 2, sehingga nanti di SMA 1 Rembang terkait dengan lapor pendidikan. Karena kalau saya perhatikan ternyata memang kita yang merah itu di guru muda. Karena kalau saya melihat di 2022 memang di Kabupaten Rembang itu belum ada guru penggeraknya. Alhamdulillah kemarin yang angkatan 5 itu Bu Ulfa sama Nana, Bu Ulfa sama Bisa. Kemudian angkatan 9-nya ada 1,
di angkatan 10 kemarin tahap 1 ada lolos 5, dan ini masih ada angkatan 11. Monggo Bapak Ibu untuk bisa segera mendaftar, mumpung ada kesempatan. Saya yakin mesti ada ilmu yang kita peroleh dari kegiatan itu dan akan menambah wawasan kita untuk bisa meningkatkan kemampuan kita terkait profesionalisme kita dalam pembelajaran di kurikulum kita. Terkait dengan budaya positif, sekali lagi nanti minta Bunda untuk bisa menularkan ilmunya ke kita, dan saya mohon nanti betul-betul juga dipraktekkan dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Mani, dan kita yang ini nanti mendapatkan ilmu dari Bunda. Mari berusaha semaksimal semampu kita untuk melaksanakan budaya positif yang ada di SMA Paterman. Karena terkait kemarin yang dari Kemenkes, saya juga kesempatannya terkait misalnya, Pak, masa kita mau menyuruh anak untuk nyanyi, untuk berdiri, untuk nyapu itu juga termasuk bullying. Ternyata itu juga betul. Jadi karena tanggapan anak ini Bu, mungkin pada saat anak itu nyanyi, kalau anak itu tidak bisa nyanyi, maka dia akan merasa tertekan. Dan itu yang dinamakan bullying. Meskipun itu dengan kesepakatan Pak, ya dengan buat kesepakatan di kelas. Mungkin ada anak yang diam, sebetulnya dia tidak sepakat. Jadi apapun alasannya, akhirnya kan Pak, kalau seperti ini berarti yang salah kan tetap guru, kita sampai matur. Dan daripada seperti itu, apa tak biarkan saja ya Pak. Saya sampai kemarin terakhir sama Pak Edi itu seperti jadi, monggo nanti pinter-pinter pembelian untuk bisa pendekatan ke anak, dan semoga saja kita dimampukan dan kita tidak akan mengalami hal-hal yang seperti yang dialami oleh rekan-rekan guru kita di luar Kabupaten Lebak. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bunda. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa beban yang terbaik untuk kita semua. Kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semuanya, kami mulai untuk acara inti yaitu implementasi pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kita bisa mengikuti acara sampai purna. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan di sini, dan kami paparkan implementasi pemahaman budaya positif. Dan sebelum kami mulai, mohon izin kepada guru-guru senior kami untuk saya berdiri di depan. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya, biar bahagia ya. Ini keadaan masih tegang atau sudah? Iya, kenyang, kenyang. Kita ice breaking dulu. Kata kuncinya kita akan mengikuti arah angin. Kata kuncinya adalah arah angin. Kalau kita mengikuti arah angin berarti satu dari arah angin kita bisa mengikuti, yang satunya kita bisa. Kalau kebalikannya apa? Kira-kira melawan. Betul Ibu, terima kasih. Melawan arah angin. Jadi nanti silahkan lenggak-lenggokkan badan Bapak Ibu semuanya sesuai instruksi dari kami ya. Kalau saya bilang ke kanan, kalau kata kuncinya adalah melawan, kira-kira kalau angin dari kanan kita melawannya bagaimana Bapak Ibu? Ke kiri? Betul. Anginnya ke arah anginnya dari kanan, berarti kalau melawan ini ke kanan. Betul ya. Kita melawan angin dulu ya Bapak Ibu. Siap melawan angin? Siap ya? Ya, badannya digerakkan dulu, dilenturkan ya. Oke, kita refreshing sejenak. Oh, Bu Ima joget-joget ini ya. Ya, coba semuanya, tiba-tiba ada angin dari depan, kita lawan dari depan. Ya, dari belakang kita lawan, belakang kita lawan. Oke, ternyata kita lawan sangat enak sekali ya Bapak Ibu. Oke, ternyata dari arah bawah kita lawan, dari arah bawah. Ya. Angin apa dari bawah ya? Dan ada angin dari arah atas kita lawan. Oh iya,
sama refresh ya. Ya, kenyang kemudian digerakkan sedikit-sedikit. Tentang implementasi pemahaman budaya positif. Nah, kami target dulu tentang lini masa. Bagaimana kami mengimplementasikan budaya positif. Yang pertama adalah kita berkolaborasi tentang materi dengan sesama calon guru penggerak, dengan pengajar praktek dan fasilitator. Jadi kami mempelajari modul 1.4 karena ini termasuk modul 1. Jadi subbab modul 1.4 tentang pemahaman belajar Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang budaya positif. Ini kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar, yaitu merancang budaya yang ingin dikembangkan. Dan setelahnya yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu melaksanakan rencana budaya positif tersebut. Dan yang kelima adalah kita melakukan diseminasi dari budaya yang kita terapkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita saling berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah yang kita cintai. SMA Negeri 1 Rembang? Apa ya? Misinya apa ya teman-teman? Jadi maju dalam prestasi. Saya kemarin mendapatkan satu gerakan, mohon izin Bu Edan. Saya mendapatkan satu gerakan dari anak-anak pramuka SMA Negeri 1 Rembang, berjati diri maju dalam prestasi. Seperti itu ya, coba kita praktekkan ya. SMA Negeri 1 Rembang, berjati diri maju dalam prestasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan budaya positif yang ada di modul ini ada 6 subbabnya lagi, yaitu yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian subbab yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Subbab yang ketiga adalah tentang disiplin positif. Subbab yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Subbab yang kelima ini tentang 5 posisi kontrol. Dan subbab yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi mungkin bagi guru BK tidak asing ya Pak Sulis ya. Dan yang pertama kita coba melihat dulu bahwa apa sih pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ternyata pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian kita lihat dulu disiplin positif dari berbagai sisi. Kita lihat bahwa pengertian disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ketika kita mendengar kata disiplin, yang hadir adalah sebuah ketidaknyamanan dari diri kita. Entah itu adanya paksaan, entah itu adanya dorongan internal yang kurang, yang negatif dan lain sebagainya. Dan kita coba melihat dari Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang sangat kuat. Artinya apa? Di sini Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan bahwa disiplin itu bersifat self disiplin, lahirnya dari diri sendiri. Sehingga timbullah budaya disiplin positif. Di sini adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kemampuan anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dari dirinya sendiri tanpa adanya sogokan, hukuman ataupun ancaman. Itulah disiplin yang positif. Tentu ini sangat berat untuk kita terapkan di anak Bapak Ibu, tetapi mari tidak ada salahnya kita selalu mencoba hal-hal yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat dulu perilaku motivasi perilaku manusia. Jadi banyak anak melakukan segala sesuatu dari berbagai motif. Nah, kita lihat dulu bahwa anak itu melakukan disiplin karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Dalam bahasa sederhana adalah cari aman. Maka dia menghindari adanya hukuman. Dan ini adalah motivasi yang paling rendah dalam tingkatannya.
Kemudian yang kedua adalah di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak melakukan disiplin itu karena kepengen ada imbalan. Ketika saya melakukan itu, apa sih nanti yang akan saya dapatkan dari orang lain? Itu, oke? Dan ini biasanya kita tanpa sadar melakukan. Ayo, kamu bisa jawab. Tak kasih nilai 100. Nah, disinilah tingkatan tengah-tengah anak ketika melakukan sebuah disiplin. Dan ini adalah tingkatan satu tingkat di atas dari rendah ini. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang paling atas di sini menjadikan orang yang mereka inginkan. Kemudian mereka bisa mempercayai nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya. Jatuhnya adalah mereka sadar bahwa mereka melakukan ini karena timbul motivasi internal atau motivasi dari dirinya sendiri. Dan ini yang seharusnya kita terapkan. Oke. Dan Bapak Ibu semuanya, di sini kita coba melihat konsep disiplin dari identitas gagal. Kita sering melakukan hukuman, betul atau tidak? Kadang salah sadar saya pun pernah melakukan. Kamu tidak mengerjakan tugas, oke, tulis 3 kali. Itu ternyata termasuk dalam hukuman Bapak Ibu. Karena hukuman ini, kalau kita terapkan, yang ada pada diri anak adalah satu, itu pasti menyakitkan. Sangat menyakitkan. Karena apa? Bagaimanapun itu kita membuat sebuah kesepakatan dari salah satu pihak. Kemudian yang kedua adalah tidak nyaman. Yang ketiga, murid akan menjadi takut. Kemudian yang keempat, hukuman ini sifatnya adalah memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini pada akhirnya seperti itu. Jadi dia biar tidak diberi hukuman, dia menyembunyikan apa yang sebenarnya tidak dia lakukan, apa yang dia lakukan gitu. Dan yang terakhir adalah menjadikan murid rendah diri. Dan apabila kita melakukan sebuah kedisiplinan dengan identitas penghargaan, artinya kita memberikan penghargaan dari sebuah kedisiplinan, apa yang anak-anak dapatkan? Satu, jelas itu tidak efektif untuk kita lakukan. Yang kedua adalah merusak hubungan baik antara kita ataupun dengan siswa. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Yang keempat, jelas ini merusak hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Ini adalah sebuah disiplin dengan identitas yang gagal Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk disiplin dengan identitas yang sukses, kita lihat bahwa kita bisa melakukan konsekuensi atas disiplin yang dilakukan anak. Yang pertama dampaknya adalah ini adalah penguatan dalam jangka pendek. Meskipun jangka pendek itu juga perlu dimonitoring karena di situ ada stimulus dan respon. Kemudian ini anak-anak mulai menghargai sebuah peraturan. Tetapi dari konsekuensi ini anak juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, yang paling tepat diterapkan bahwa disiplin ini menjadi sukses apabila kita dengan restitusi, Bapak Ibu. Apa yang ada dalam restitusi? Murid akan bertanggung jawab. Jadi ada pilihan dari kita mengajukan pilihan kepada anak. Kita sama-sama membuat sebuah kesepakatan. Kemudian dari itu anak akan fokus pada permasalahan dalam jangka panjang. Dia fokus akan memecahkannya. Jadi tidak terpaku dengan tapi hukuman satu kali selesai. Tapi konsekuensi juga meskipun dia merenungi tetapi jangka pendek. Tetapi dalam restitusi fokus permasalahannya ini adalah jangka panjang. Kemudian murid juga akan menghargai diri sendiri juga orang lain. Dan yang terakhir adalah murid akan semakin bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, coba kita lihat sebuah kasus. Ini ada sebuah kasus dan mungkin ini menjadi ya, Bu Anita tidak ada deh. Bu Anita. Suatu hari Anita lupa mengerjakan PR dan dia sangat ketakutan. Ini pasti ada di murid-murid kita, pasti ada deh. Dia sangat ketakutan karena kebetulan Pak Andi gurunya sudah mengingatkan agar PR dikerjakan karena akan dipakai untuk pembahasan di pertemuan berikutnya. Coba kami mohon izin menurut Bapak Ibu, apabila di sini Pak Andi ya, bukan Pak Anto, mohon maaf salah tulis ini. Pak Anto meminta Anita untuk menulis sebanyak 3 kali lipat dari tugasnya.
Kira-kira ini termasuk apa ya Bapak Ibu? Mau diisi tugas, sesuatu? Kalau kedukungan nih, yang mau apa Ibu? Membuat anak tidak nyaman, membuat dia merasa sakit dan juga jadi dia juga akhirnya Betul. Karena ini bagaimanapun kesepakatan ini dari satu sisi. Bapak Ibu Pak Anto di sini langsung menyakiti si Anita ini. Oke, kamu saya hukum untuk menulis 3 kali. Kemudian apabila Pak Anto meminta Anita mengganti pekerjaannya di jam istirahat, kira-kira ada seperti Bapak Ibu. Ini termasuk identitas yang apa? Meminta Anita mengganti pekerjaannya di jam istirahat. Mengganti tugasnya Ibu. Ya, mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya. Hukuman juga? Tidak ada kesepakatan. Ya, oke, tidak ada kesepakatan. Jadi langsung menghukum, tetapi betul. Kemudian yang ketiga, apabila Pak Anto mengingatkan Anita tentang kesepakatan kelasnya dan Pak Anto membantu menyelesaikan permasalahannya, termasuk dalam restitusi, betul. Jadi di sini si anak langsung dihadapi berdua, kita ngobrol, kemudian oke, kamu ingat bahwa kesepakatan kelas kita harus mengerjakan tugas, disiplin mengerjakan tugas, lalu bagaimana kamu akan mengerjakan? Nah, seperti itu. Jadi ada solusi dari sebuah permasalahan, itu yang dinamakan restitusi. Nah, kemudian apa perbedaannya? Di sini kita lihat bahwa perbedaannya, jika hukuman betul yang tinggal buas bahwa itu menyakitkan dan pasti terjadi. Kedua, anak semakin membenci akan disiplin. Jelas. Dia pasti dengan hukuman itu dia yakin dia akan meskipun kapok, tetapi di dirinya akan muncul rasa tidak suka dengan disiplin. Yang ketiga adalah konsep diri buruk. Yang keempat, dia akan marah dan merasa dipermalukan. Betul yang dengan tidak ada beda tadi yang tidak bisa menyaring itu ya. Dalam dirinya timbul rasa marah dan dia merasa dipermalukan. Gitu. Kemudian jika konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi, tetapi anak diajari untuk menghargai sebuah kedisiplinan. Jelas konsep ini bagus dan tetapi anak akan kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman. Nah, selanjutnya jika restitusi ini bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, tetapi anak belajar dari sebuah kesalahan. Dan apabila ini sebuah ini terjadi karena tawaran, bukan nanti menjadi sebuah paksaan. Dan konsepnya adalah melihat ke dalam diri, dampaknya apa sih buat diri kamu, nanti kamu bagaimana kalau kamu mengerjakan seperti ini gitu. Dan yang terakhir adalah jika restitusi ini fokus pada solusi. Nah, yuk kita mencari bareng-bareng tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia Bapak Ibu yang pastinya punya kebutuhan dasar. Yang pertama ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini jelas. Kalau kita ingin menjadi manusia selanjutnya berarti kita harus tetap bertahan untuk hidup gitu, untuk hidup selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah konsep kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. 5 dasar yang harus kita pahami. Jadi tidak serta-merta kita selalu menjustifikasi anak. Ketika dia melakukan sesuatu itu pasti anak nakal. Tidak. Kita lihat dulu sebenarnya yang dia butuhkan dalam dirinya itu apa toh? Tuh, okay? Kemudian ini ada sebuah kasus, coba kita analisis bersama-sama lagi. Ini masih tentang sekitar anak-anak kita kejadiannya. Mita hari ini terlambat datang ke sekolah, mungkin Pak Sulis ini yang terbiasa menangani nih Pak. Ketika ditanya Pak Arman, guru piketnya, Mita berkata, buat apa saya datang pagi Pak?
mau pagi, siang, atau tidak masuk sekalipun, orang tua saya juga tidak akan tahu. Mereka hanya sibuk bekerja. Sadar atau tidak sadar, pasti ada kasus seperti itu di anak-anak kita. Oke. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar dari manusia? Kasih sayang. Kenapa bisa kasih sayang? Butuh disayang gitu ya. Perhatian, ya. Iya, kasih sayang, perhatian, ya, betul. Kemudian, ketika Mita berkata, Bapak, aku akan lebih senang apabila aku berangkat sekolah diantar oleh orang tua saya. Di situ tumbuh kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan, betul itu. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang dia senangi. Normal sih tadi Bu. Oh. SMA nih Bu. Iya jadi pengingatnya Bu. Normal. Dan itu butuh kasih sayang ya Bu ya, sama kesenangan. Perhatian, iya betul. Gini. Oh gitu, malah justru yang kelebihan kasih sayang menimbulkan butuh perhatian untuk yang lainnya juga ya. Oh menjadi tidak mandiri, betul ya. Terima kasih Ibu, luar biasa ya. Kenapa pakai diaturin Ibu? Ibu? Oh sudah lulus. Soalnya di sana tidak ada kekurangan kasih sayang juga ya Bu. Ya, itulah kebutuhan dasar manusia Ibu. Sekarang kita lihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ternyata apabila kita menghadapi murid-murid Bapak Ibu, kita punya posisi yang sangat luar biasa sebagai seorang guru. Dan mungkin apabila ini kita terapkan, insya Allah dengan tidak akan banyak permasalahan di dalamnya. Ternyata kita mempunyai posisi yang pertama sebagai guru, kita bisa saja sebagai penghukum. Nah, penghukum. Ini yang sering dan bahkan kita tidak sadar kita lakukan. Okay. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga sering kita jadikan tameng. Ya. Apa tidak kasihan kali Bu? Itu loh. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memposisikan atau kontrol diri kita sebagai seorang teman untuk anak didik kita. Kemudian bisa saja kita ingin menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, diri kita ini adalah seorang manajer untuk anak-anak kita. Coba kita lihat, ada sebuah kasus lagi Bapak Ibu. Ini ada contoh tentang penerapan posisi kontrol. Oh, ternyata masih diminta. Masih diminta. Kira-kira kita baiknya memposisikan diri kita apabila menghadapi Mita yang setiap hari datang terlambat, itu kita bagusnya sebagai apa nih? Baiknya sebagai apa? Pemankah? Manajer kah? Penghukum bisa Ibu. Membuat rasa bersalah juga bisa ya. Iya, tiap hari betul Ibu. Ketika Pak Arman berkata, jika karena kesering terlambatan yang kamu menyebabkan orang tuamu dipanggil ke sekolah kita, apa kamu tidak kasihan? Iya betul. Ini yang biasanya justru merasuk. Iya. Kemudian ketika panjenengan berkata, kamu bisa. Mungkin Pak Suli sering ya yang dikatakan, kamu bisa kok cerita dengan Bapak. Tiap hari. Ini sama siapa berarti? Teman. Oke, teman siap. Kemudian yang terakhir ada lagi, kamu kan tahu kesalahan kamu, lantas harus baiknya bagaimana? Jadi manajer, oke. Kemudian yang terakhir, Mita, mari kita ingat kembali
kita sepakat kelas kalian memiliki keyakinan belasan. Terus bedanya dengan yang 3 dan 4 apa Bapak Ibu? Pemantau Ibu, iya, ya ini jangka pendek juga. Pemantau itu hampir sama dengan konsekuensi. Jadi memang permasalahannya kita selesaikan dalam jangka pendek. Seperti itu. Jadi kalau untuk seorang manajer ini fokusnya adalah permasalahan itu diselesaikan, kemudian anak itu merasa sendiri dari dalam dirinya itu ada motivasi. Saya harus seperti ini, setelah seperti ini saya seperti ini, seperti itu. Jadi ada perubahannya memang dari diri anak sendiri. Tuh, Nih, kita berbicara tentang segitiga restitusi untuk selanjutnya. Di situ ada sebuah segitiga di mana dalam menyelesaikan masalah ada 3 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita paham bahwa anak-anak kita melakukan segala sesuatu itu adalah yang terbaik menurut dirinya, versinya dia. Meskipun menurut kita salah, tapi menurut dirinya itu sudah benar. Nah, mari kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan validasi atas tindakan yang salah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, semua tindakan itu pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Karena setiap diri kita pasti memiliki motivasi internal. Saya pribadi ketika materi ini, saya jujur, saya selalu melakukan sebuah permasalahan. Penyelesaiannya hanya sampai pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya tidak pernah mau tahu anak ini jajan itu kenapa, terus seperti apa di dalam dirinya itu, mau bagaimana itu. Ya sudah cukup, bagi saya cukup kamu sudah mengakui kesalahan, selesai. Dan itu ternyata memang kurang untuk sebuah tindakan Bapak Ibu. Ya. Ini ada contoh lagi tentang penerapan segitiga restitusi tentang kita tadi. Kira-kira kalau kita analisa berdasarkan segitiga restitusi ini, sepertinya guru BK akan bisa menerangkan Ibu. Pak Sulis, Pak, ini yang kita tadi nih. Bagaimana kalimat kita untuk menstabilkan identitasnya, kemudian bagaimana kita berbicara untuk memvalidasi tindakannya yang salah, dan bagaimana kita menanyakan keyakinannya. Bagaimana Bapak kalau di BK ini biar menjadi pemahaman untuk kami? Ya, monggo ini. Terima kasih Bu Ida atas waktu yang diberikan. Terkait mengenai penerapan dalam segitiga restitusi, mungkin untuk dalam penanganan kasus anak, kita selalu mengadakan istilahnya, memang dari step by step dari anak tersebut, sehingga dalam posisinya anak itu mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi bukan BK atau dari pihak guru yang memberikan solusi, tapi dari sisi anak tersebut menyelesaikan setiap persoalan. Jadi tidak semestinya ketika kita menghadapi suatu permasalahan, itu bukan berarti setiap penyelesaian suatu permasalahan itu terletak pada anak atau guru BK yang menjadikan istilahnya sebagai penyelesaian dari suatu permasalahan. Tetapi yang bersangkutan siswa tersebut kita diberi dari step by step tersebut sehingga mengerucut pada penyelesaian suatu persoalan yang berbeda. Terima kasih. Kalau dari guru BK, penyelesaian itu dari anak. Artinya apa Bapak? Tidak semua permasalahan yang terjadi pada anak kita selalu berikan kepada BK. Betul ya Bu An? Ya, jadi sepertinya kita itu sebetulnya sudah bisa menyelesaikan sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak selalu BK itu dimasuki dan harus ketika anak bermasalah masuk ke dalam BK. Nah ini yang bagaimana menerapkan segitiga restitusi untuk kasusnya BK.
mari kita lihat bersama. Kita lihat dulu bagaimana menstabilkan identitas. Nah, kita stabilkan dulu yang terjadi pada Mita. Oke Mita, Bapak tahu keadaan kamu dan mungkin Bapak sendiri juga akan melakukan hal yang sama. Cara bahasa Jawanya kira-kira dhisik bocah kuwi. Iya, memposisikan diri sebagai anaknya. Tetapi Mita, apa dengan hal tersebut kita yakin bahwa kita bisa menerapkan keyakinan pada kelas kita? Apakah betul tindakan yang kita lakukan? Jadi kita validasi bahwa tindakan yang dilakukan itu memang salah. Kemudian yang selanjutnya kita tanyakan keyakinan anaknya. Coba kita ingat kembali, kita sudah sepakat membuat keyakinan di kelas bahwa kita akan disiplin masuk ke dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Itu langkah-langkahnya untuk segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas dan penerapannya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya masuk kelas di awal ini sudah menyiapkan atau membuat sebuah keyakinan kepada anak-anak semuanya, keyakinan kelas nih. Jadi memang ini sangat efektif sekali Bapak Ibu ketika saya terapkan di kelas. Dan pertanyaannya, mengapa kok tidak peraturan? Mengapa harus dengan keyakinan? Ternyata karena dari keyakinan yang lahir dari diri sendiri dengan dukungan motivasi eksternal. Jadi ada motivasi dari dirinya sendiri. Anak-anak diberi kebebasan untuk membuat sebuah keyakinan, sehingga akan lebih mudah untuk menggerakkan atau melakukan. Dan selanjutnya, bagaimana langkah kita untuk melaksanakan atau membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah mari kita munculkan gagasan keyakinan kelas. Kita share aja ke anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Coba dari masing-masing anak punyakan keyakinan untuk kelas kita. Gitu. Jadi nanti masing-masing anak punya. Bu, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Oke, ditampung saja dulu semuanya Bapak Ibu. Kemudian dari itu nanti kita akan merubah gagasan menjadi kalimat yang positif. Hindari dengan menggunakan kata tidak. Kalimat-kalimat yang negatif kita hindari. Tidak boleh datang para membaca. Itu kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Betul. Nah, jadi hindari kalimat-kalimat yang negatif. Nah, kemudian dari itu menyalurkan gagasan tersebut menjadi nilai kebajikan. Betul. Dari yang tidak tadi kita salurkan menjadi datang tepat waktu. Artinya adalah disiplin. Dan dari itu kita diskusi bersama-sama mengenai gambaran penerapannya. Oke, yang mau kita terapkan adalah untuk keyakinan kelas kita A, B, C, D dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah kita tetap harus meninjau dari waktu ke waktu, ya. Karena bagaimanapun kita adalah manusia biasa, mungkin ada khilafnya, jadi kita tinjau kembali terus-menerus Bapak Ibu. Dan inilah contoh keyakinan kelas yang saya terapkan. Kesepakatan dan keyakinan kelas. Nih, Bapak Ibu. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya selalu mengingatkan karena bagaimanapun apa saja kebutuhan mereka tentang keyakinan kelasnya. Di kelas saya pribadi, ya, syukur-syukur nanti kadang anak-anak itu kadang kita ada laporan dari Bu A seperti ini ya, kita sampaikan saja ke anak-anak seperti ini dari Bu A. Mungkin ayo kita buat kesepakatan bersama, tidak masalah. Kita saling membantu untuk kebaikan anak. Ini contohnya anak-anak menulis keyakinan mereka, kemudian pada akhirnya kita membuat kesepakatan kelasnya. Tuh, dan ini wajib ditaati, betul. Dan izinkan saya untuk menampilkan aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah budaya 5S. Memang sudah diterapkan, tetapi kami ingin mencoba kembali dalam konteks yang lebih luas. Artinya tahun 2016, mohon maaf ini 2016 kalau tidak salah sudah ada tulisan 5S ya Ibu, di hall atas sana dan hall atas sana gitu. Dan ini mungkin akan lebih bisa lebih luas penerapannya ketika saya buat ini. Mohon Ibu, mohon izin bukan saya menancapkan di situ. Oke, ini ya menandakan di sini. Kenapa di sini? Karena ini sirkulasi anak-anak secara mobilitas, ini anak-anak sering melewati ini Bapak Ibu. Jadi kita ingatkan kembali budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Iya.
Dia dikatakan disponsori oleh mobilnya Bu Dewi. Ya di sini ya. Jadi di sini ya warna apa? Oh nggak kelihatan. Jadi kasih itu ya. Oh iya siap. Oke. Oke, ini kita buat. Saya berkolaborasi dengan Segi 2 di tahun ini. Jadi fokus pada Segi 2 ini kan tentang budi pekerti atau akhlak. Jadi kita gunakan seperti ini. Dan ini menjadi dalam dilema kami sebagai guru bahasa Jawa khususnya, karena bagaimanapun ketika sebuah tata krama dan lain sebagainya itu harus teridentitaskan dari guru bahasa Jawa. Banyak sekali kalau anak yang tidak sopan, guru bahasa Jawa, nah itu yang terjadi seperti itu ya. Jadi memang seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan Bu Desika di kelas 10-3. Saya langsung menegur anak-anak, coba kemarin ketika ngobrol dengan Bu Desika, siapa yang ngobrol? Tidak ada yang ngobrol itu. Oke, kemarin yang ngobrol Bu Desika bawa HP siapa? Tetap tidak ada yang ngaku. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang mengaku, yuk coba eling-eling. Sikap yang seperti itu betul atau salah? Ya, ngobrol dengan Bu Desika, tidak menatap Bu Desika tapi sambil bawa HP. Oke, HP miring Bapak Ibu ya. Terus saya bilang, oke, saya keluarkan jurus membuat rasa bersalah mereka itu. Aku ya rasa agak kulit ya, jadi guru bahasa Jawa. Ternyata saya keluarkan jurus itu. Mereka hanya diam Bu. Ini kita terapkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Salam senyum, salam sapa, sopan dan satu. Dan mohon maaf ini belum permanen. Insya Allah nanti kita permanenkan untuk ini. Ini karena untuk aksi nyata, jadi saya kolaborasi dengan Segi 2 di titik tertentu. Ada 2 titik yang kami pasang, yaitu di depan tadi yang masuk parkiran. Kemudian yang kedua yang ini prosesnya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kita membuat dari barang-barang yang tidak terpakai, hasil dari HUT kemarin, sisa HUT triplek G. Itu kita cat bersama-sama. Kemudian kita, nah ini yang satunya di pojok lapangan basket, karena di tahun 2016 itu sudah layak ternyata. Ini harus kita tegakkan kembali ya. Dan kemudian budaya positif yang kedua adalah ini tentang budaya berbahasa. Apabila tadi Bapak Ibu masuk ke dalam kantor guru ataupun kantor BKS, nanti akan ada semacam flyer seperti ini. Kita coba ingat kembali bahwa dulu sekolah kita orang kita sidik selalu berbahasa dengan 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di hari-hari tertentu. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Ini kembali lagi saya melihat kasus anak-anak kami yang berada di kelas 10. Kelas 10 ketika praktek wawan rembuk diskusi Bapak Ibu. Nomor pulau niki pulau absen 40. Padahal anaknya 36 Bu. Saya ada 40 mati kok dulu. Jadi kemarin saya masuk awal kelas 10 itu tak ajarin hitung-hitungan dulu Bu. Ya setunggal kalian hitung, nanti untuk menawi supaya gitu terus muni itu. Terus wonten malih ingkang kula niki absen sedasa 10. Saya langsung madeg, aduh ya Allah ternyata luar biasa, saya harus menegakkan kembali otak kita tidak saya bener loh maksudnya bingung ya itu ya betul. Jadi iya rasanya kok prihatin sekali ya Bapak Ibu untuk kita melihat ini, makanya kita gerakkan kembali budaya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ternyata kita menengok kembali bahwa ternyata kebiasaan 3 bahasa ini dulu sudah sering kita terapkan. Maka dari itu Bapak Ibu guru, saya juga minta bantuan ketika hari Kamis orang tentang bocah sidik lah. Ketika interaksi dengan kita berbicara menggunakan bahasa Jawa. Nah lebih baik lagi kalau promo gitu ya untuk mengajari anak-anak kita. Dan hari Rabu orang yang excuse me, harus monotok ini sampai gini.
sedikit saja. Yes, thank you. Atau kamu pun cukup ya. Bahasa Inggris di hari Rabu dan yang lainnya boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini proses saya untuk pelaksanaan aksi nyata di depan ruang WKS. Kemudian yang satunya adalah di depan kantor guru atau yang biasa tuh. Oke, sampai kita pada akhir yaitu tentang kesimpulan bahwa budaya positif ini merupakan sarana diri kita untuk mencipta tempat belajar yang membuat murid akan merasa nyaman, aman, menyenangkan, dan di situ ada keterlibatan atau kolaborasi untuk rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional antara semua warga sekolah. Dari kami cukupkan sekian. Terima kasih, matur nuwun dan thank you. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, oh ya, salam dan bahagia. Siap Ibu, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, monggo apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait atas desiminasi yang kami lakukan, monggo. Tadi Bu Eda yang Pak Sok atau Pak Andi Pak Andiato yang ketika melakukan restitusi dengan kapan dilakukan? Tes restitusi gitu. Ya. Gak pernah tolong ya, saking sibuknya ya. Maksudnya ini guys, setelah motivasi, oke, memang tidak bisa kita pungkiri apabila memang kita ingin memenuhi kebutuhan anak dari masing-masing individu, tidak semuanya bisa kita langsung lakukan, Bapak Ibu. Jadi langkah sebaiknya memang ini ya. Ini, nah, ini kapan gitu ya? Lanjut. Ini sudah selesai loh, sudah bilang. Yang mana? Ini. Iya, kasusnya kita di sini. Opsi-opsinya yang mana nih? Tiga, kalau segitiga restitusi lebih ini balai lagi ini. Ini contohnya kasus yang kita tadi. Ini selanjutnya untuk penyelesaiannya. Iya. Salahnya ada. Tentang restitusi atau mungkin posisi posisi kontrol atau mungkin tentang yang lainnya. Ini Anita lupa.
menyelesaikan PR, mana lagi di kasusnya. Coba lagi, kita. Apa kira-kira yang ingin dengan kesepakatan kelas? Oh ini loh, ini Mita, mari kita ingat kembali ya. Pak Anto. Gara-gara Pak Arman ini Pak Arman Bu, Pak Arman, Masya Allah. Gara-gara Pak Arman ini Pak Arman Bu, Pak Arman, Masya Allah. Iya, boleh kita apa yang boleh terpakai? Oh Pak Arman, oh Pak Arman. Apa yang terjadi dengan Pak Arman Burayu? Mari kita mengingatkan. Nah, kapan Pak Arman Harus. mengatakan ini pada Mita? Harus mengatakan kepada Mita ya. Kalau Ini yang juga pasti untuk KBMK atau saat menemukan kesalahannya siswa, Iya. ataukah dipanggil secara khusus? Nah itu aku tidak mungkin itu. nah itu ternyata diri masing ya kalau seperti itu fleksibel Bu. Jadi tetapi lebih bagusnya apabila kita tetap menjaga privasi anak. Jadi kita tidak langsung menegur anak di depan teman-temannya. Oke. Betul seperti itu ya benar. Oke. Jadi boleh tidak menggosip di ruang guru itu yang utama. Jadi memang kesalahan dibetulkan oleh guru BK. Jadi memang kesalahan anak-anak kita pun apabila ada kesalahan memang tidak nyaman ya apabila dibicarakan orang lain. Jadi lebih baik yang menjadi permasalahan anak-anak kita cukuplah untuk kita simpan dan menjadi permasalahan dari anak dan kita saja gitu. Jadi boleh kita nanti panjenengan ketika mungkin pas memberi tugas Mita boleh ibu bicara sebentar izin. Mari kita bicara di luar bisa. Atau mungkin Mita nanti setelah jam pelajaran atau jam apa nanti menemui ibu di sini bisa. Ya. Kecuali kalau jenengan tidak sibuk, iya. itu. Seperti itu berarti terpuaskan. Kadang itu kalau di kelas itu meledak-ledak. Oh gitu, ya makanya. Sudah keluar kelas itu lama sekali. Sudah lupa kalau ini langsung gitu ya. Besok ketemu lagi ya wes. Selesai. Iya, memang sudah selesai. Tetapi ini baiknya juga berarti pemaaf. pemaaf betul luar biasa pemaaf. Marah langsung seketika ya. Selesai. Tetapi kalau kita marah itu malah justru tidak menyelesaikan masalah loh. Kalau tidak ada interaksi lagi, jadi tidak ada solusi dari permasalahan itu. Memang kalau kita marahnya saat itu juga selesai memang. Tetapi pada diri anak pada akhirnya nanti, nah betul melukai. Harus minta maaf dan jelas itu kita lakukan. Ada lagi Bapak Ibu sama Ibu Re? Ya, ada lagi Bapak Ibu monggo. Oke, Ibu monggo. Meledak. Saya cenderung untuk kembali mengingatkan diri saya sendiri jika sharing kepada Bapak Ibu yang bahwa terkait dengan menghukum dan restitusi itu kadang menjadi kabur karena terkait dengan emosional seorang guru. Nah, sebagai patokan maka ayo ditengarai wes pokoknya secara kasarane segala sesuatu sebelum kita bertindak ayo sepakatan dengan siswa. Itu satu. Ada kesepakatan. Kita akan lepas dari yang namanya hukuman dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat kok. Iya. Kemudian ketika pun itu kemudian muncul dianggap sebagai hukuman, hati-hati. Karena sepanjang yang kita berikan ke anak, orang bilang hukuman, belum tentu hukuman. Sepanjang itu sesuai dengan porsi kita. Artinya misalnya begini, saya guru biologi, tiba-tiba kok kita nggak pernah membuat kesepakatan kelas kalau dia itu menjerit-jerit saat di laboratorium ya. Nah, misalnya seperti itu. Maka ketika saya kemudian meminta, silahkan
satu kelompok ini mengerjakan di luar lab atau mungkin nanti setelah ini kerjakan sendiri satu kelompok. Itu bukan hukuman karena saya menerapkan itu sesuai koridor saya. Tetapi kalau misalnya guru olahraga misalnya ya, kemudian menyuruh anaknya itu kemudian menulis apalah begitu, tidak terkait dengan materi olahraga, itu hukuman. Tetapi ketika guru olahraga materinya lari atau apa, kemudian ada anak yang dirasa tidak patuh atau apa, tidak sesuai dengan yang diharapkan temannya, kok dia kemudian ayo kamu mengulangi lari, itu bukan hukuman. Itu bukan hukuman. Koridornya seperti itu. Ada koridornya gitu. Iya, itu seperti itu. Jadi sesuai dengan porsi kita. Jangan kemudian misalnya guru olahraga anaknya ini, baik kamu kalau begitu saya beri tugas besok pertemuan yang akan datang kamu menyiapkan sarapan untuk semua teman-teman, itu hukuman gitu. Tetapi kalau masih koridornya olahraga ya pelajaran olahraga, bahasa Jawa ya bahasa Jawa, gitu bagus, berarti ada koridornya gitu. Cuma tadi di awalnya ini hukuman atau restitusi, Bu Indah dan Sawu, nanti kalau ada kesempatan yang lain lagi ditandaskan. Kuncinya ini karena ada guru yang manusia ya, ketika kita bilang nggak boleh menghukum, ceklek hati ini kayak kita nggak terpuaskan, apalagi sudah benar-benar melihat siswa itu berulang kali kayak gitu. Iku aku kok terusik perasaan dan hati saya dengan anak kesayangan saya yang sudah lulus tadi pindah itu. Normal. Iya, jadi tidak serta-merta bahwa kita menyuruh itu sebagai hukuman, betul itu. Ada koridornya yang menurut kita memang itu belum tentu hukuman, belum tentu hukuman. Sepanjang itu mendidik kepada enggak. Terus juga kalau buat kesepakatan, kalau misalnya di luar koridor misalnya tadi ada nyanyi, maka juga ada yang lain-lain dibuat, ada nari atau mungkin berpuisi, karena boleh jadi anak kan tidak semua bisa nyanyi. Iya betul. Dan itu sekali lagi kesepakatan, betul Ibu, dan arahnya adalah sesuai dengan minat ataupun kebutuhan anaknya masing-masing. Terima kasih Bu Nur. Ada tambahan? Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih Bu Nur. Ada tambahan? Terima kasih sekali Ibu. Ya Bapak Ibu, tadi tanggapan ataupun pertanyaan wonten malih? Sampun nggih? Nggih. Kalau sudah kami cukupkan sekian diseminasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya telah menghadiri diseminasi pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf atas kesalahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Monggo, mohon izin untuk berfoto bersama boleh? Oke. Iya,